Halo sahabat literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beot. Hari ini Bocah Beot akan menyajikan materi yang sangat menarik untuk sahabat sekalian. Mau tahu materi apa yang saya sajikan di kesempatan kali ini? Penasaran? Penasaran? Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai dengan pembahasan materi, yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar menjadi orang pertama yang mendapatkan materi yang menarik ini. Dan juga sahabat semua tidak akan ketinggalan materi-materi menarik lainnya. Oke? Oke teman-teman. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai sambil menunggu dengan yang lain. Kita santai-santai ya. Kita mulai aja. Jadi sesuai dengan topiknya adalah kita bincang santai, namun tetap berbobot ya. Tetap berbobot. Dalam artian apa? Tetap bermakna, yang berkaitan dengan apa yang teman-teman alami ya. Oke. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan kita bisa ketemu kembali yang walaupun lewat virtual. Namun mudah-mudahan ketemu kita hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Dan semoga bincang-bincang kita nantinya bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian, lebih teman-teman yang sekarang ini sedang atau mau menuju untuk persiapan proposal skripsi ya. Baik, kalau di waktu-waktu sebelumnya ya, saya membahas yang berkaitan dengan bagaimana tips-tips kita dalam menentukan judul ya. Bagaimana kita untuk menentukan judul yang baik dan agar judul itu bisa kita kuasai dan bisa kita pahami ya. Nah, kali ini saya akan membawa ya atau berdiskusi lanjutan dari materi atau dari pembahasan yang pernah saya bahas atau yang pernah saya share kepada teman-teman semua. Hari ini saya fokus ya, dan di ini saya fokus yang berkaitan dengan bagian-bagian pokok yang berkaitan dengan proposal ya. Kalau kemarin atau sebelumnya kita membahas masalah penentuan judul. Nah, sekarang saya ingin membagikan kepada teman-teman yang berkaitan dengan poin-poin penting yang berkaitan dengan proposal ya, mulai nanti dari bab 1, bab 2 dan sampai dengan bab 3. Namun ya, untuk kesempatan pertama kali ini ya, kesempatan yang kedua kali ini saya akan fokus kepada yang berkaitan dengan latar belakang masalah ya. Karena latar belakang masalah penelitian itu kelihatannya sederhana, tapi sangat menguras tenaga dan menguras pikiran. Nah, jika kita tidak memahami ya poin-poin apa yang harus kita tulis atau poin-poin apa yang harus kita tuangkan di latar belakang masalah, maka itu akan membuat kita kesulitan. Sehingga hari ini saya bermaksud untuk berbagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa membantu ya, teman-teman bisa pahami bagaimana kita menulis latar belakang setidaknya bisa dipahami oleh pembaca. Baik ya. Dari kuesioner atau dari pendaftaran kemarin saya menjaring banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan latar belakang ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan saat ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Oke.
Saya coba untuk sebelum saya membahas lebih jauh, saya coba untuk share dulu ya. Oke, ya. Baik teman-teman ya, baik teman-teman ya. Ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ringkas atau saya ambil yang berkaitan dengan latar belakang masalah penelitian ya. Ini ada beberapa ya, banyak sekali ya. Bagaimana cara menyusun proposal yang baik dan benar? Ya, bagaimana cara cara yang mudah dan sistematis dalam menganalisis masalah di latar belakang agar masalah tidak melebar kemana-mana dan fokus pada masalah yang akan kita teliti. Itu sama halnya juga ada pertanyaan dengan dalam bab 1 ada latar belakang, bagaimana cara agar latar belakang terus runtun dan menghasilkan judul di akhirnya. Oke. Terus juga ada pertanyaan juga seperti ini, bagaimana cara menentukan atau aspek apa saja yang harus dipertimbangkan ketika memilih bidang perusahaan yang sesuai dengan judul yang akan kita uji agar hasil dari karya ilmiah tersebut hasil yang baik. Habis itu juga ada pertanyaan bagaimana menentukan metode penelitian. Oke. Habis itu bagaimana menentukan dan cara menulis pemilihan referensi, misalnya dari buku, jurnal, website, dan referensi yang lain. Dan juga ya, apakah wajib untuk menggunakan teori literatur? Serta apakah harus ada buku PSAK sebagai penunjang teori yang disampaikan? Dan apakah kajian terdahulu tidak boleh di tahun yang lama? Oke. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang saya saring ya, yang berkaitan dengan latar belakang masalah penelitian ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga yang masih saya keep ya, dan nanti saya akan buatkan pertemuan lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan persiapan ya. Habis itu berkaitan dengan bab 2, berkaitan dengan bab 3 ya. Jadi jangan bosan-bosan ya. Saya akan selalu update dan selalu share kepada teman-teman terkait dengan proposal dan skripsi. Nah, dari sekian pertanyaan ini ya, dari sekian pertanyaan dari teman-teman ya, saya tidak hafal siapa aja yang bertanya ini, siapa aja yang bertanya, dari mana ya, saya tidak hafal ya. Mudah-mudahan semua ada di ruang ini. Ya. Saya akan memberikan penjelasan seperti ini teman-teman. Ya. Oke. Sebelum kita melakukan penelitian ya, kita pahami dulu ya terlebih dahulu terkait dengan penelitian. Dan sebelum kita menulis sebuah latar belakang masalah, kita harus pahami dulu terkait dengan apa yang dimaksud dengan penelitian. Itu dulu ya. Karena apa ya? Ketika kita tidak memahami yang berkait dengan penelitian, maka kita akan kesulitan untuk merangkaikan kata-kata yang berhubungan dengan latar belakang. Habis itu juga yang berkait dengan kajian pustaka dan lain sebagainya. Saya mengambil sebuah definisi seperti ini ya. Penelitian itu adalah suatu proses yang menyelidiki ya, proses menyelidiki atau investigasi yang dilakukan secara aktif, tekun dan sistematis yang memiliki tujuan untuk menemukan, menginterpretasikan dan memperbaiki fakta-fakta. Nah, ini adalah sebuah penelitian. Jadi penelitian itu ya memang harus dilakukan secara aktif dan juga harus tekun dan sistematis. Karena apa? Karena harus ya memenuhi tujuan untuk menemukan, menginterpretasi dan memperbaiki. Karena itu tujuan dari penelitian. Ya, penelitian itu digunakan untuk memperbaiki masalah. Ada beberapa ciri khas yang berkaitan dengan penelitian itu sesuai dengan keilmuan ya. Ada yang berkaitan dengan apa? Ya, ciri rasional, ada juga ciri empiris, ada juga yang berkaitan dengan ciri sistematis. Nah, inilah ya ciri dari sebuah penelitian ya, kalau kita kaji atau kalau kita kaitkan dengan yang berkaitan dengan ilmuwan. Nah, kalau rasional itu yang berkaitan dengan apa?
Ya, penelitian itu dengan apa namanya dilakukan dengan cara yang masuk akal, itu kan rasional ya, dengan masuk akal. Sehingga penelitian itu dijangkau oleh nalar seorang manusia atau nalar seorang pembaca atau juga nalar seorang penulis. Ya, itu rasional. Ya. Jadi disusun dengan cara-cara yang masuk akal. Habis itu juga ada yang empiris. Kalau empiris itu sudah pasti ya, harus berdasarkan sumber ya, sumber yang berkaitan dengan pengetahuan ya. Habis itu pengetahuan itu juga harus diamati berdasarkan indera seorang manusia. Nah, jadi tidak hanya teori tapi juga hasil amatan dari seorang peneliti ya, dengan indera, dengan kasat mata. Oh, seperti ini kan itu. Kalau sistematis sudah jelas. Kalau sistematis itu berarti apa? Ya, harus melalui langkah-langkah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan penelitian karya ilmiah. Ya, harus teratur ya. Nah, saya juga memberikan suatu ciri ya, sebuah ciri dari penelitian yang baik ya. Penelitian yang baik itu yang bersifat ilmiah, juga sifatnya berkesinambungan, habis itu memberikan kontribusi, habis itu analitis ya. Kalau tidak mengandung ciri-ciri seperti ini, maka ya bagaimana kita menganggap sebuah penelitian itu baik ya. Kalau bersifat ilmiah berarti kan apa? Penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur ya. Berarti dengan membukti-bukti yang meyakinkan. Itu kalau bersifat ilmiah. Nah, kalau yang bersifat berkesinambungan itu berarti apa? Berarti ya peneliti dapat selalu disempurnakan dari waktu ke waktu karena berkesinambungan. Ya, jadi hasil penelitian yang sekarang ya itu juga ya bisa dilakukan oleh penelitian-penelitian lain di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana hasilnya? Apakah konsisten, apakah tidak konsisten, ataupun yang lain-lain. Itu yang berkesinambungan. Ya, jadi setiap waktu selalu diperbaiki. Habis itu memberikan kontribusi. Ya, kalau yang berkaitan dengan memberikan kontribusi di sini, ya harus terdapat kontribusi atau nilai tambah gitu kan ya. Dari hasil penelitian itu harus memberikan nilai tambah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan memperbaiki fakta-fakta atau memperbaiki masalah. Ya. Jadi semua output dari sebuah penelitian itu pasti memberikan kontribusi yang berhubungan dengan nilai tambah. Lalu yang terakhir dikatakan cirinya apa? Analitis. Ya, kalau ciri analitis itu berarti ya harus diuraikan menggunakan metode ilmiah. Ya. Dan harus ada yang namanya apa? Ya. Harus ada yang namanya hubungan sebab akibat. Ya, hubungan sebab akibat ini memang harus benar-benar ya, harus benar-benar di Oke, sebentar. Oke, ya. Itu yang berkait dengan analitis ya. Berarti kajian ilmiah ya, dan mengkaji yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Nah, ini adalah pengantar yang berkaitan dengan ya, yang berkaitan dengan penelitian. Kalau kita tidak memahami lebih jauh atau secara detail terkait dengan penelitian, setidaknya kita memahami kulitnya, gitu kan ya. Setidaknya kita memahami sedikit demi sedikit. Karena untuk memahami secara keseluruhan terkait dengan penelitian itu pada saat kita melakukan penelitian. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, kita pahami dulu kulitnya. Nah, inilah kulit ya. Kulit dari sebuah penelitian yang perlu saya share kepada teman-teman. Ya. Lalu saya mengarah atau menjawab terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya saring ya. Saya akan menjawabnya seperti ini teman-teman. Nah, terkait dengan latar belakang. Nah, apa yang dimaksud dengan latar belakang? Kan itu dulu ya. Kita harus pahami dulu yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan latar belakang. Nah, jangan-jangan kita menulis latar belakang tapi kita tidak memahami atau kita tidak tahu terkait dengan yang dimaksud dengan latar belakang itu apa. Jangan sampai fenomenanya ya, fenomena yang baik ya tidak bisa dikaji dengan baik karena apa? Tidak memahami yang terkait dengan latar belakang.
Latar belakang itu apa? Dasar ya, dasar ataupun titik tolak ya, dasar ataupun titik tolak ya untuk memberikan pemahaman kepada pembaca. Mengenai apa? Mengenai apa yang akan disampaikan oleh si peneliti. Nah, itu latar belakang. Ya. Sehingga di latar belakang itu harus benar-benar memberikan informasi yang baik ya, agar si pembaca itu memahami apa yang dilakukan atau apa yang diteliti dan bagaimana nanti hasil dari penelitian itu. Nah, latar belakang yang baik juga ya, latar belakang yang baik itu harusnya itu berbentuk piramida terbalik. Atau saya sering sebutnya itu adalah sebuah segitiga terbalik. Nah, latar belakang yang baik itu harus ya berbentuk segitiga terbalik atau piramida terbalik. Di mana di sini adalah ya saya membaginya itu dalam 3 bagian ya. Saya membaginya itu dalam 3 bagian. Di latar belakang itu saya membagi 3 bagian. Meskipun sampai dengan 10 halaman atau berapapun halaman dari latar belakang, tapi pada intinya adalah hanya 3 bagian penting ya, 3 bagian penting yang ada di latar belakang. Kita harus pahami itu ya. Kita harus pahami. Kalau kita tidak memahami ya, maka bagaimana kita memberikan informasi kepada pembaca. Dan gitu. Nah. Di bagian pertama, teman-teman, ya, di bagian pertama itu terkait dengan general statement. Nah, general statement ini berarti dengan apa? Ya, masalah umum, ya, masalah umum. Nah, di masalah umum ini, ya, itu yang berkait dengan menjelaskan, ya, gambaran-gambaran, ya, gambaran-gambaran yang terjadi saat sekarang, ya, yang terjadi saat sekarang dan relevan dengan judul dari teman-teman atau relevan dengan masalah yang ada di objek, ya, objek penelitian teman-teman. Nah, itu terkait dengan apa? Di bagian pertama, ya, general statement atau gambaran umum, ya. Bukan gambaran umum terkait dengan perkembangan ya, perkembangan di Indonesia secara umum, tapi ya gambaran umum yang berkaitan dengan masalah. Ya. Kita harus memberikan informasi gitu kan. Kita memberikan informasi ya di bagian pertama ini bahwa ya ada masalah di tempat kita melakukan penelitian. Lalu ada bagian kedua ya. Di bagian kedua ini terkait dengan relevansi masalah. Ya, terkait dengan apa? Relevansi masalah. Nah, di bagian kedua ini menjelaskan terkait dengan apa? Menjelaskan terkait dengan fakta-fakta, gitu kan ya. Menjelaskan yang berkaitan dengan fakta-fakta dan data-data ya. Data-data yang dapat ya kita kaji dari berbagai sumber. Ya, dan sumber-sumbernya juga tuh harus sumber yang benar. Serta juga di bagian kedua ini kita akan mengurai yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ya hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian kita. Ya, atau relevan dengan judul yang kita angkat. Dan juga memberikan terkait dengan apa? Terkait dengan terkait dengan pandangan atau pendapat seorang ahli. Berarti kesimpulannya di bagian kedua yang relevansi dengan masalah ini berkaitan dengan teori. Maka di bagian kedua ini harus dijelaskan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan. Ya. Apa kelebihan jika masalah itu kita atasi kan gitu? Apa positifnya kan gitu? Nilai positifnya jika masalah itu ditangani. Lalu nilai negatifnya apa jika masalah itu tidak ditangani kan gitu? Itu harus dijelaskan di bagian kedua. Ya. Lalu di bagian ketiga adalah yang berkaitan dengan solusi penyelesaian masalah. Nah, teman-teman
Di latar belakang ini ya, di latar belakang ini secara sederhana kita akan memberikan informasi kepada seorang pembaca bahwa ya yang pertama ada masalahnya. Ya. Dari masalah itu kita juga memberikan informasi kepada pembaca bahwa ya masalah itu dapat diselesaikan dengan cara apa. Nah, dalam bentuk apakah ya pertanyaan dalam bentuk apakah solusi penyelesaian masalahnya? Ya. Solusi penyelesaian masalah itu dalam bentuk sebuah judul ya, dalam bentuk sebuah judul penelitian. Sehingga di bagian terakhir mengerucut kepada judul penelitian. Ini adalah poin-poin penting ya atau bagian-bagian penting yang ada di latar belakang. Di bagian pertama itu adalah terkait dengan general statement atau gambaran secara umum ya, masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah terkait dengan bagian relevansi masalah. Berarti di sini kita menguraikan gitu kan ya, apa masalahnya, kelemahannya apa, kelebihannya apa, dan bagaimana pendapat seorang ahli terhadap masalah tersebut. Nah, dari uraian di bagian kedua yang relevansi masalah, maka akan memunculkan atau menemukan sebuah solusi ya. Solusi penyelesaiannya. Nah, solusi penyelesaian masalah ini dibentuk atau dibuat dalam sebuah judul penelitian. Nah, inilah tiga hal penting ya yang berkaitan dengan latar belakang. Dan semua ini adalah saling berkaitan dari bagian pertama, bagian kedua sampai dengan bagian ketiga itu saling berkaitan. Jadi tidak lompat-lompat gitu kan ya. Jadi kita membicarakan terkait dengan relevansi masalah dulu, ya habis itu general statement-nya, baru kita solusi. Atau ya ada juga yang berpendapat terbalik ya, dari yang kecil sampai dengan yang besar. Ya. Kalau saya akan memberikan atau membagikan yang berkaitan dengan yang baik itu adalah kita harus menceritakan dari secara umum dulu. Dari secara umum, menengah, sampai dengan yang bagian terkecil. Bagian terkecil itu adalah yang berakhir pada sebuah judul penelitian. Oke, ya. Lalu poin-poin penting lain yang berkaitan dengan latar belakang apa? Nah, ini. Nah, yang pertama adalah suatu alasan rasional dan esensial berdasarkan data, fakta, maupun referensi yang ada. Kemudian alasan tersebut dipakai sebagai acuan bagi sang peneliti. Nah, yang kedua adalah gejala-gejala yang ada di lapangan, lalu memunculkan permasalahan atau selanjutnya diteliti lebih lanjut. Dan poin yang berikutnya adalah ya adanya permasalahan yang kompleks ya dan pelik ya yang muncul jika dibiarkan begitu saja serta tidak secepatnya dicarikan solusi. Dan yang berikutnya adalah pendekatan yang ditinjau ya pada segi teoritis yang ditujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Ya. Ini adalah poin-poin penting ya, poin-poin penting dari 3 bagian yang sebelumnya saya jelaskan. Ya. 4 poin penting itu ya, itu semua ada di 3 bagian ini. Nah, dari 3 bagian ini ya tinggal dibagikan ya. Kira-kira ya di poin penting yang keberapakah yang cocoknya di bagian pertama. Habis itu di bagian kedua, habis itu di bagian ketiga. Karena yang jelas di bagian pertama adalah terkait dengan general statement, ada relevansi masalah, solusi penyelesaian masalah. Nah, inilah hal penting yang berkaitan dengan latar belakang. Lalu bagaimana penyusunannya kan gitu ya? Bagaimana cara penyusunan? Ya, kalau cara penyusunannya seperti ini harus piramida terbalik ya, dari yang umum habis itu sampai kepada yang paling khusus. Ya. Oke ya.
saya mau ke belakang lagi ya, yang berkaitan dengan pertanyaan teman-teman. Oke, ya. Yang pertama di sini dia katakan apa? Bagaimana cara menyusun proposal yang baik dan benar? Kan gitu. Ya. Ini saya stop aja dulu ya. Ya, katakan bagaimana cara menyusun proposal yang baik dan benar. Cara penyusunan proposal yang baik yang benar ya, dan benar itu tadi ya seperti piramida terbalik ya, segitiga sama kaki terbalik. Jadi kita menjelaskan secara umum atau general secara umum, masalah secara umum, habis itu kita mencari sebuah solusi, kita mencari ya apa kelemahannya dan apa kelebihannya. Nah, kelebihan dan kelemahan ini harus dikaji ya berdasarkan apa? Berdasarkan ilmiah, berdasarkan keilmuan. Nah, keilmuan di sini yang berhubungan dengan apa? Ada penelitian sebelumnya, ya. Habis itu ada para ahli yang mengungkapkan itu. Nah, habis itu terkait dengan solusi ya. Judul penelitian itu adalah sebuah solusi masalah yang harus dikaji. Saya ulangi kembali ya. Judul penelitian itu adalah solusi penyelesaian masalah yang harus dikaji lebih jauh. Oke, ya. Itu adalah ya penyusunan proposal yang baik dan benar yang berkait dengan latar belakang. Habis itu terkait dengan poin kedua. Poin kedua juga sudah saya jelaskan bagaimana agar tidak melebar kan gitu. Ya. Jika tidak mau melebar, jangan menceritakan atau menuliskan hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan masalah yang kita teliti. Jadi fokus kepada masalah. Masalahnya A menceritakan B. Nah, ini kan sudah melebar. Ya, itu sudah melebar. Jadi harus fokus ya, fokus. Habis itu bagaimana cara menentukan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan kita memilih bidang. Nah, yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita menentukan yang terkait dengan objek penelitian. Ya. Dan juga yang berkaitan yang paling penting adalah subjek penelitian, tempatnya. Kita memilihnya bagaimana. Oke, ya. Untuk memilih tempat penelitian yang baik ya, itu harus harus disesuaikan dengan apa? Yang pertama ya, judul penelitian yang kita ajukan apakah ada relevansinya dengan perusahaan? Apakah ada efek positif buat perusahaan? Dan juga ya, untuk memilih perusahaan yang paling penting adalah ya jika kita menganalisa yang berkaitan dengan data keuangan ya, maka setidaknya perusahaan itu harus berdiri kurang lebih 5 tahun baru bisa diteliti. Oke. Untuk memilih perusahaan yang berkaitan dengan judul ya, misalnya judulnya adalah terkait dengan kinerja keuangan. Kalau yang berkaitan dengan kinerja keuangan, maka perusahaan yang kita pilih untuk menjadi subjek penelitian adalah ya sekurang-kurangnya perusahaan tersebut sudah beroperasional ya 5 tahun. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaannya itu baru? Ya. Kalau perusahaannya baru, ya jangan masuk kepada ya yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Kalau perusahaannya baru, maka kita harus mengkaji yang berkait dengan sistemnya. Berarti yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan analisis, ya. Bagaimana sistem yang dijalankan? Itu memilih ya terkait dengan bagaimana kita menentukan subjek penelitian atau menentukan perusahaan yang terkait dengan tempat kita teliti. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, maka ya bisa disimpulkan bahwa judul proposalnya itu adalah bukan berdasarkan fenomena ya, bukan berdasarkan fenomena yang terjadi atau fenomena atau fakta-fakta yang bisa dilihat, tapi memang berdasarkan dia sudah membentukkan judul sebelumnya. Setelah membentukkan judul diajukan.
Nah, oke, tidak jadi masalah ya. Kalau memang itu demikian ya, ketika kita mau mengajukan berdasarkan judul, maka carilah perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang memang ada efek positif buat perusahaan dari hasil yang kita teliti. Oke. Ya. Lalu ya, terkait dengan bagaimana menentukan metode penelitian. Nah, kalau metode penelitian itu kan sudah jelas, ya. Yang pertama kuasai dulu ya, seperti di pertemuan atau di diskusi-diskusi saya sebelumnya, ya. Kalau kita mau menentukan penelitian, kita harus kuasai dulu ya, atau kita harus ya mengidentifikasi dulu kita kekuatannya di mana. Karena apa? Karena ya kalau kita tidak bisa mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan kita terkait dengan metode apa yang kita kuasai, itu akan menjadi sulit. Ya, dan harus kerja keras. Bukan tidak bisa, ya bisa, ya. Cuman harus bekerja keras agar dia benar-benar memahami. Habis itu ada pertanyaan gini, bagaimana menentukan dan cara menulis pemilihan referensi, misalnya dari buku, jurnal, website, atau referensi yang lain. Nah, terkait dengan sumber atau teori-teori, ya carilah teori-teori yang memang relevan dengan penelitian. Cari jurnal-jurnal juga yang relevan dengan penelitian. Cari website-website ya yang bisa dipercaya, ya. Kalau yang berkait dengan keuangan, kita mau cari website terkait dengan perkembangan perekonomian, ya, masuklah kepada apa? Websitenya Menteri Keuangan. Atau bacalah di website terkait dengan bisnis Indonesia. Atau juga masuk kepada websitenya Bursa Efek Indonesia. Jika terkait dengan website, ya carilah website-website yang memang bisa dipercaya, ya. Terkait dengan perekonomian, ya masuklah di websitenya Menteri Perekonomian. Terkait dengan masalah akuntansi, nah, cobalah masuk kepada masuk ke websitenya Ikatan Akuntansi Indonesia ataupun yang lain. Habis itu jurnal, ya, carilah jurnal-jurnal yang memang bisa dipercaya, jurnal-jurnal yang berakreditasi, ya. Apakah bisa dari jurnal internasional? Bisa. Apakah bisa dari lokal? Bisa. Semuanya bisa. Yang terpenting jurnal itu ya memiliki izin gitu kan ya, dan sudah diakreditasi. Kalau misalnya hanya kita cari, kan banyak gitu ya, banyak di mana di Google itu ya, yang mempublikasikan karya ilmiah. Banyak sekali. Tapi setidaknya kalau kita mau mengambil referensi yang berkait dengan jurnal, ya masuklah kepada ya webnya ke alamat-alamat jurnal-jurnal yang memang bisa dipercaya. Oke, ya. Habis itu terkait dengan apakah wajib menggunakan teori literatur? Ya sudah wajib, ya. Hukumnya wajib menggunakan literatur. Jadi tidak ada tawaran yang berkaitan dengan teori. Teori itu sudah wajib. Habis itu juga terkait dengan yang buku PSAK, terus apakah kajian terdahulu tidak boleh? Oke, ya. Yang pertama ya PSAK. Nah, PSAK itu teman-teman ya bukan berarti harus wajib teman-teman beli ya terkait dengan PSAK. Untuk mencari referensi yang sumber dari pernyataan standar akuntansi keuangan ya, itu bisa kita pinjam dari perpustakaan. Tidak harus beli, atau mungkin kita kunjungi perpustakaan terus kita baca-baca terus kita nulis poin-poin penting yang kita butuhkan. Ya.
Jadi tidak harus memiliki buku pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, kalau misalnya memang mau dipakai untuk berkelanjutan, maka ya enggak, beli juga nggak apa-apa kan gitu. Kalau jurnal secara umum itu 5 tahun, ya. Tapi kalau 5 tahun, ya, kalau saya biasanya 3 tahun terakhir. Karena kalau 5 tahun terkait dengan jurnal yang kita gunakan sebagai referensi itu terlalu lama, ya, itu terlalu lama karena pasti sudah ada yang melakukan penelitian setelahnya, atau pasti ada pembaruan hasil penelitian. Kalau saya biasanya menggunakan 3 tahun itu kalau jurnal. Lalu teman-teman, yang berkaitan bagaimana kita ya agar memberikan rasa penasaran atau ya rasa simpati dari seorang pembaca agar dia membaca mulai dari awal sampai dengan akhir. Ya, itu juga penting. Ya. Dalam olahan bahasa, dalam olahan kata-kata, ya antara paragraf dengan paragraf itu juga penting kita perhatikan. Memang halnya sepele gitu kan ya, halnya sepele. Tapi terkadang itu kita lalai gitu kan ya. Karena menganggap itu tidak penting, akhirnya itu lalai. Kalau saya memberikan tips seperti ini, ya, antara paragraf dengan paragraf, ya, itu harus selalu memberikan yang terkait dengan apa? Ada kata-kata yang berhubungan dengan promosi. Ya. Kalau saya sering menyampaikan itu adalah ada kata pemanis gitu kan ya. Ada kata pemanis. Jadi memberikan pemanis agar orang itu penasaran. Saya mengambil contoh ini teman-teman ya. Kalau orang mau makan mie instan ya, pasti yang pertama dia rasakan itu adalah apa? Wanginya. Ya. Karena wanginya begitu sedap, akhirnya apa? Dia penasaran untuk mencoba. Nah, begitu juga halnya dalam penulisan yang berhubungan dengan latar belakang. Jadi setelah kita membahas satu topik, ya ke topik yang lain, pada akhir paragraf atau pada akhir kalimat di satu paragraf itu, berikanlah sentuhan-sentuhan yang bersifatnya adalah promosi. Agar orang itu terus membaca, gitu. Ya, agar orang itu terus membaca. Begitu terus sampai dengan yang terakhir, ya. Nah, itulah terkait dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman, ya, beberapa pertanyaan dari teman-teman yang berhubungan dengan latar belakang, ya. Jadi saya mengatakan latar belakang itu adalah sebuah ya sebuah solusi untuk memberikan informasi kepada pembaca agar masalah itu bisa diselesaikan, ya, atau dia bisa memahami, oh solusi dari masalah ini adalah ini. Oke, ya teman-teman ya. Selain dari pertanyaan yang tadi yang sudah saya ringkas, ya, memang ada beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana tips dalam apa menghadapi sidang, ya, atau bagaimana tips-tips agar kita tidak takut, tidak grogi. Ya. Untuk masalah itu nanti di lain waktu saya akan, karena apa? Karena belum terlalu jauh kalau saya sampaikan sekarang, ya. Terus juga ada yang bertanya tadi yang tidak saya tampilkan. Apa tips agar lulus tepat waktu? Tips dari untuk lulus tepat waktu yang pertama adalah pasti ya nilainya tidak ada nilai yang kurang. Ya. Yang kedua adalah SKS-nya juga harus terpenuhi. Dan juga harus harus terus belajar. Tidak ada tips lain selain itu. Ya. Apakah ada tips lain? Nggak ada. Ya. Kecuali kalau misalnya
ada yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lompat gitu kan ya, lompat semester ataupun misalnya sistem borong SKS, maka itu bisa selesai mungkin 1-2 tahun sudah selesai ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka ya harus ngikutin ya. Pertama agar cepat lulus, pastinya apa? Nilainya bagus ya. Habis itu belajar. Dan yang paling penting juga ya, harus bisa menyelesaikan skripsi. Kalau tidak bisa menyelesaikan skripsi, maka apa? Maka tidak bisa lulus juga. Nilai bagus, tapi skripsinya bermasalah, ya tidak bisa lulus. Gitu. Oke, ya. Itulah hal-hal penting ya, hal-hal penting yang perlu saya sampaikan yang berhubungan dengan latar belakang, ya. Maka saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya secara live, ya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya. Silahkan. Silakan teman-teman, jika ada yang mau bertanya, mau berdiskusi terkait dengan apa yang sudah saya bagikan kepada teman-teman dari latar belakang. Saya tidak terlalu kulik terkait dengan bab 2. Bab 3 bab 3 juga nanti saya akan buat pertemuan tersendiri ya, saya akan buat pertemuan sendiri yang berkaitan dengan bab 3 ya. Untuk menyelesaikan bab 2 dan bab 3 itu masalah utama kita tuh harus selesaikan dulu, yaitu di latar belakang. Silahkan teman-teman, ya dibuat santai aja. Ini bukan kuliah ya, ini bukan kuliah, bukan seminar, tapi diskusi. Kalau seminar saya wajib memberikan sertifikat buat teman-teman. Monggo Mbak Mila, Mbak Enur, Mas Septi, Mbak Yolanda. Saya sambil makan ya. Sambil makan. Ada yang mau salah? Enggak, Pak. Terima kasih. Mbak Ainur Roma. Ada yang mau perlu didiskusikan? Belum ada, Pak. Silakan, tanyakan aja. Oke, ya. Mungkin karena belum coba ya, belum mulai menulis, jadi masih bingung mau tanya apa gitu kan ya. Yang paling penting teman-teman ya, agar kita fokus, agar kita bisa menyelesaikan penulisan latar belakang itu, maka kita harus fokus ya, fokus kepada ya 3 bagian yang sudah saya jelaskan ya, terkait dengan general statement, habis itu relevansi masalah, habis itu solusi yang berkaitan dengan solusi penyelesaian masalah. Ya. Itu poin penting ya. Kalau yang berkaitan dengan rumusan masalah, tujuan masalah itu gampang ya. Kita selesaikan dulu yang berkaitan dengan apa? Yang berkait dengan latar belakang masalahnya. Silahkan. Ada yang mau berdiskusi? Ada yang mau berdiskusi? Oh ya, tadi juga ada yang bertanya ya. Ada yang bertanya bagaimana kita penulisan penomoran ya, untuk penomoran secara otomatis ya. Oke ya. Untuk terkait itu nanti akan saya bukakan workshop lagi ya. Nanti saya bukakan workshop, saya akan berikan gratis juga nanti. Ya, saya akan berikan gratis juga. Ditunggu aja tanggal mainnya ya.
Ditunggu tanggal mainnya. Bab 2 tidak perlu saya jelaskan ya. Kalau bab 2 itu kan semua isinya teori ya. Teori apa aja yang perlu disampaikan di bab 2? Ya, pasti teori yang disampaikan di bab 2 adalah teori-teori yang relevan dengan judul. Habis itu bab 3 ya. Bab 3 itu adalah terkait dengan metode penelitian. Metode penelitian itu berarti berhubungan dengan apa? Jenis penelitian, pendekatan, dan sampai dengan apa? Metode analisa. Ya. Kerangkanya itu ya, skripsi itu kerangkanya di bab 3. Bab 3 bisa dibuat jika di latar belakangnya sudah memberikan informasi yang jelas. Oke. Jika tidak memberikan informasi yang jelas di latar belakang, maka semua ke belakangnya pun menjadi masalah. Halo teman-teman. Silahkan, ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi. Nggak perlu tegang-tegang, dibuat santai aja. Mbak Yolanda, Mbak Uyun, Mas Salman, Mas Septi. Begitu juga dengan yang lain. Silahkan. Mungkin ada yang berpikir, saya mau menulis latar belakang, judul saya masih belum tahu apa judulnya apa. Ya. Nanti dulu ya, kalau misalnya judulnya belum tahu yang mana yang dipakai, maka berlatih aja dulu ya. Latih dulu bagaimana kita menulis latar belakang, mulai dari bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, secara beruntun ya. Dari masalah yang umum, habis itu terkait dengan apa kelemahan dan kelebihan tadi ya, terkait dengan relevansi masalah, habis itu yang berkaitan dengan solusi penyelesaian. Di solusi penyelesaian itu terkadang itu ada yang tidak menuliskan itu apa yang mendasar ya, hal-hal apa yang mendasar judul itu bisa diangkat gitu. Ya. Sebelum ditulis judul itu kan harus ditulis terkait dengan hal yang mendasar. Apa yang kalian temukan? Fenomena apa yang ditemukan? Sehingga bisa fenomena itu bisa diselesaikan dengan judul yang kalian berikan. Kalau belum tahu fenomenanya atau masalahnya, maka bagaimana kalian menentukan ini penyelesaiannya seperti ini? Sementara masalahnya belum ada, kan repot juga, ya. Jadi harus dijelaskan sebelum masuk kepada solusi, ya. Di bagian kedua itu dijelaskan. Tadi saya katakan kalau tidak diselesaikan, maka apa hal yang buruk yang akan terjadi? Nah, silakan teman-teman jika ada yang mau berdiskusi. Jika tidak ada yang mau berdiskusi, saya anggap teman-teman bisa terima dengan apa yang saya sampaikan, ya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sehingga nanti teman-teman yang mungkin nanti ketemunya dengan saya di proposal, saya tidak perlu menjelaskan secara detail lagi terkait dengan bagaimana menyusun latar belakang. Mungkin ada teman-teman yang nanti ketemunya dengan saya di proposal. Amin. kalau amin ada
Kemarin saya sempat ngintip juga sih, ada sempat ngintip, ada ya, ada yang sudah saya identifikasi yang bisa masuk ke saya. Oh hari ini, oh sudah nggak masuk ya, nggak masuk. Mbak Uyun. Siapa? Gimana? Progresnya apa Mbak Uyun? Progresnya apa? Belum sih, Pak. Aduh, belum mulai Belum, sama Pak. sekali. Kan lebih ACC. Oke. Iya, mau mulai bingung kan, Pak. Ini di ACC yang mana? Sudah berlatih untuk menulis gitu. Masih baca-baca. Oke. Gini teman-teman ya. Tadi saya bilang gini. Latar belakang itu memang sedikit. Ya. Latar belakang itu sedikit. Tetapi sangat menguras ya pikiran kita. Karena apa? Ya, karena apa? Secara umum ya penelitian kita itu sudah dijelaskan di situ. Dan itu harus memberikan informasi, nanti penyelesaiannya seperti ini, nanti hasilnya itu sudah teridentifikasi. Setidaknya seperti itu, setidaknya di latar belakang itu ada masalah, ada solusi, ada hasil. Gitu. Jadi memang latar belakang masalah penelitian itu memang kelihatannya sedikit, ya, kelihatannya gampang, gitu ya, kelihatan. Tapi memang benar-benar kalau kita tidak memahami terkait dengan kerangkanya, kita harus mulai dari mana dulu dan berhenti di mana, itu akan membuat kita jadi kesulitan. Lalu terkait dengan berapa banyak sih yang kita harus tulis dalam latar belakang itu, berapa halaman yang dibutuhkan. Nah, sebetulnya tidak terlalu butuh banyak juga, ya. Tidak sampai berhalaman sampai dengan 10 sampai dengan 15. Selama kita menjelaskan masalahnya, kita menjelaskan dan ceritanya itu runtun, ya, itu paling lama ya, paling banyak itu 8 sampai dengan 9. Itu paling banyak. Jadi kalau sampai 10 halaman ke atas itu membuat orang jadi jenuh. Orang membacanya itu jenuh. Tapi kalau misalnya hanya sampai dengan 7 sampai 8 lah, 7 sampai 8 halaman, ya. Itu sudah bagus, ya. Itu sudah bagus. Bukan berarti 8 sampai 9 7 sampai 8 itu hanya khusus untuk latar belakang masalahnya aja. Nah, itu sudah mencakup di bab 1, ya. Itu sudah mencakup bab 1. Mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah sampai dengan tujuan penelitian, manfaat. Itu yang baik itu hanya 7 sampai dengan 8 halaman. Kalau lebih dari itu juga sudah membuat orang bosan untuk membaca. Sehingga benar-benar harus harus dikaji poin-poin yang penting yang berhubungan dengan masalah yang kita teliti. Tadi di general statement, di gambaran umum itu tidak untuk membahas ya secara keseluruhan masalah di Indonesia. Ada yang seperti itu ya. Ada yang saya dulu memberikan pemahaman itu kepada beberapa orang ya, dan mereka menceritakan terkait dengan secara keseluruhan di Indonesia seperti apa. Tapi sebetulnya tidak. Jadi mudah-mudahan teman-teman ya dari yang saya jelaskan nanti atau besok ya, cobalah memulai gitu kan ya. Jangan menunggu. Tulis saja dulu gitu kan ya. Tulis saja dulu. Ya. Ditulis saja dulu, paling tidak dibuat kerangkanya. Begitu nanti sudah selesai, tinggal masukkan kata-katanya aja. Jadi tidak perlu menunggu. Kalau kalian terus menunggu ya, itu nanti jadinya juga kerja di ya. Pak.
Iya. Kalau kalau misalkan kita udah mulai nulis nih Pak, ternyata yang di ACC judul kita bukan yang itu. Gimana tuh Pak? Kan sedih juga. Gini ya, maksud saya gini. Jadi kita tidak langsung menulis yang berkaitan dengan apa yang kita harus teliti kan gitu ya. Tapi setidaknya kita mau sudah merancang sebuah kalimat gitu kan ya, merancang kalimat-kalimat ya, kalimat-kalimat yang memang fenomena apa yang terjadi ya. Anggap aja gini, dari 3 judul yang kemarin ya, dari 3 judul misalnya atau dari 4 judul yang kalian ajukan ya, itu kan sudah pasti memiliki paling tidak saling berkaitan gitu kan ya. Kecuali kalau misalnya judulnya itu beda-beda gitu kan ya. Kecuali kalau judulnya beda-beda, yang satu sia, yang satu pajak, yang satu apa gitu kan. Nah, ini susah untuk merangkai, untuk kita memulai gitu. Tapi kalau misalnya semuanya misalnya berbicara sia atau berbicara pajak, maka itu kita lebih mudah untuk menyelesaikan. Kita mudah ya, meskipun kita belum tahu judul mana, yang di ACC itu sudah tahu ya. Kita sudah tahu, oh ini yang harus saya tulis. Nah, jika semuanya beda maka ya mulai aja tulis dulu ya. Kita mulai tulis saja, kita anggap latihan gitu kan ya. Kita menganggap latihan aja gitu agar kita terbiasa ya. Kita mencari sebuah masalah sedikit gitu ya, masalah kecil, terus kita coba kita tulis ya. Terkait dengan masalah umumnya apa gitu kan dari masalah itu ya. Habis itu adakah kajian sebelumnya atau penelitian sebelumnya, habis itu adakah pernyataan dari seorang para ahli terkait dengan masalah yang ada di situ. Apa misalnya, habis itu kalau misalnya ini tidak diselesaikan, kelemahannya apa, kelebihannya apa, habis itu masuk runtun gitu kan ya, runtun dengan solusinya apa gitu kan, akan membentukkan judul ya. Jadi latih aja dulu gitu kan, latih menulis gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman lebih apa namanya bidangnya itu di kualitatif ya. Kalau bidangnya di kualitatif, maka mulai dari sekarang sudah mulai melatih untuk menulis ya, melatih untuk menulis. Tulis apa aja gitu kan ya, tulis apa aja. Karena kalau kita tidak pernah melatih ya, maka akan menjadi sebuah masalah besar. Jadinya nanti malas gitu. Proposal itu yang saya tegaskan gini ya, proposal yang paling sulit ya dalam saat kita menyusulnya itu latar belakang. Teori ya, di bab 2 di kajian pustaka itu sudah gampang. Karena kita tinggal mencari teori-teori yang relevan dan tahun-tahun yang terbaru. Bab 3 sudah juga gampang ya. Bab 3 juga gampang. Karena terkait dengan metode metode penelitian. Di latar belakang ini menjelaskan secara keseluruhan gitu kan ya. Mulai dari teman-teman mulai penelitian sampai dengan akhir. Ya, sampai dengan akhir. Itu sudah ada di situ. Jadi makanya kalau proposal itu atau kalau skripsi itu yang paling susah itu latar belakang. Ya susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Kelihatannya gampang, tapi susah. Kalau kita tidak terbiasa, maka akan sulit. Jangan sampai revisi latar belakang aja sampai 5 kali ya, repot. Ya. Sehingga harapan saya apa yang saya bagikan hari ini mudah-mudahan memberikan kemudahan teman-teman dalam menyusun latar belakang masalah penelitian. Ya, sehingga paling tidak untuk revisi paling revisi 1-2 kali lah sudah cukup ya. Mudah-mudahan seperti itu. Yang terpenting pahami dulu yang pertama terkait dengan bagian pertama yang berhubungan dengan general statement-nya apa. Habis itu relevansi masalahnya apa. Relevansi masalahnya itu yang berkaitan dengan apa? Ada kajian literasi sebelumnya atau jurnal sebelumnya. Habis itu ada pernyataan para ahli. Habis itu kelemahan dan kelebihan itu dijelaskan di relevansi masalah.
Di bagian terakhir malah lebih gampang. Karena apa? Terkait dengan solusi penyelesaian. Solusi penyelesaian itu yang berhubungan dengan apa? Jika teman-teman itu sudah pernah melakukan review sebelumnya, maka kalian tulis ya, berdasarkan pengamatan atau berdasarkan review sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, ya, peneliti menemukan atau peneliti mendapatkan atau memperoleh informasi ya, dari si A bla 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 bla, bahwa ya, ada fenomena seperti A misalnya, fenomena seperti A, dan fenomena ini terus berlanjut. Nah, sehingga dari fenomena ini ya, peneliti bermaksud untuk memberikan solusi penyelesaian dengan menggunakan apa? Misalnya dengan menggunakan metode kualitatif atau metode kuantitatif, ataupun dengan menggunakan model apa gitu kan ya. Nah, model ini dibentuk dalam sebuah judul karya ilmiah. Judulnya apa? Selesai. Habis itu masuk ke rumusan, tujuan, manfaat. Tuh. Itu yang paling penting gitu kan ya. Nah, rumusan masalah sudah pasti itu harus ya berdasarkan apa? Rumusan masalah itu harus berbentuk sebuah pertanyaan. Ya, sebuah bentuk dalam bentuk pertanyaan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu sudah harus dalam bentuk pernyataan. Ya. Kalau rumusannya itu adalah bentuk pertanyaan, tujuannya adalah bentuk pernyataan atau pendapat, gitu kan ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya sudah langsung kepada, kalau manfaat itu pasti ada manfaat secara teorinya apa, ada manfaat secara praktisnya apa. Nanti kan ada teorinya, manfaat secara teorinya dari penelitian nanti apa. Tapi secara praktis ya, secara praktisnya manfaatnya apa gitu kan ya dari penelitian itu. Nah, kalau itu gampang gitu kan ya. Yang paling susah itu dari tulis paragraf pertama sampai dengan menuju ke judul, itu yang membuat sulit. Dan catatan yang paling penting juga yang perlu saya sampaikan adalah ya, kembali tadi saya tekankan kembali, setiap dari perpindahan antara bagian satu bagian kedua ya, itu harus selalu memberikan di akhirnya itu kalian memberikan sebuah kalimat-kalimat ya, kalimat-kalimat promosi. Ya, kalimat promosi. Karena apa? Agar orang itu penasaran untuk membaca apa sih yang dia sampaikan, dia akan pasti baca. Dan begitu terus ya. Kalau tidak ada, itu akan membuat orang itu jenuh gitu kan ya. Membuat orang itu penasaran. Jadi kita buatkan seorang pembaca itu menjadi penasaran terus ya. Penasaran sampai kepada titik akhir dari latar belakang itu. Itu yang membuat menarik ya. Silakan teman-teman. Oke, waktu kita tinggal dikit. Saya Pak, mau izin bertanya Pak. Monggo, dengan siapa? Salman Pak. Oh ya. Ini untuk tentang penulisan proposal penelitian di latar belakang nanti itu menggunakan spasi berapa ya Pak ya? Baik. Ada lagi Mas? Sudah Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Ya. Terkait dengan peraturan ya, terkait dengan aturan penulisan ya, terkait dengan aturan penulisan ya. Saya yakin dan percaya secara umum yang sering dilakukan itu untuk spasinya itu adalah 2. Ya, spasi 2, ukuran hurufnya 12, jenis hurufnya aja pasti time use ya, time use wrong. Habis itu bagaimana margin ya, margin di bagian kiri ya, di bagian kiri apa kanan ya, pokoknya di bagian depan ya, itu adalah 4 ya, 4 cm, yang bagian atasnya 4, bagian sebelah kanannya itu adalah 3, bagian bawahnya 3. Itu secara umum ya. Secara umum, mulai dari untuk penulisan ya, margin
jenis huruf, ukuran huruf, spasi. Jenis huruf Time News, ukurannya adalah 12, spasinya adalah 2. Marginnya adalah untuk sebelah kiri, itu adalah sebelah kiri saya. Kalau sebelah kiri itu adalah 4, ya. Sebelah atasnya itu adalah 4, sebelah kanan adalah 3, di sebelah bawahnya adalah 3. Ya. Kenapa di bagian kirinya itu ada 4? Karena untuk di bagian jilid. Ya, di bagian atas kenapa 3 ya? Kenapa 4 ya? Karena di bagian atas itu biasanya adalah diberikan biasanya terkait dengan pemberian nomor ya, nomor. Itu ya Mas, untuk terkait dengan penulisan. Maaf Pak, ada lagi Pak. Silakan. Untuk penulisannya itu dari referensinya itu pakai footnote apa e-note? Oke, terima kasih ya. Sengaja saya keep untuk pertanyaannya terkait dengan footnote e-note ya. Terkait dengan masalah itu secara umum untuk skripsi ya tidak menggunakan footnote dan e-note. Ya, memang sih ada aturan lain yang menggunakan footnote, tapi secara umum tidak digunakan ya, tidak diperlukan untuk footnote dan endnote. Gitu ya Mas. Ada lagi Mas? Ya. Sudah, terima kasih Pak. Baik. Ada lagi? Mungkin ada pertanyaan yang belum saya jawab. Mungkin ada pertanyaan teman-teman yang selain dari bagaimana kita membangun rasa percaya diri ya, dan bagaimana menentukan metode penelitian. Terus bagaimana kita memahami regresi, ada yang bertanya seperti itu juga ya. Selain dari itu ya, mungkin ada pertanyaan yang berkait dengan latar belakang masalah yang belum saya jawab. Silakan. Mohon maaf ya Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Begini Pak, untuk di bagian latar belakang, gini, saya kan pernah membaca dan pernah melihat itu di bagian latar belakang itu terdapat grafik, biasanya ada grafik atau semacam gitu. Itu apakah dari penelitian sebelumnya atau memang kayak bahasanya reng-rengan penelitian yang akan kita teliti gitu Pak? Baik, terima kasih ya. Kalau untuk latar belakang itu terkait dengan data ya. Itu terkait dengan data ya. Karena tadi dikatakan di latar belakang itu harus berbicara masalah data ya. Untuk yang grafik ya, yang grafik mungkin yang pernah teman-teman lihat, grafik atau gambar yang di latar belakang itu bukan dari kita ya. Tapi itu memang dari penelitian sebelumnya atau dari buku yang memang itu bisa dipertanggungjawabkan dan memang relevan dengan judul kita. Jadi tidak wajib untuk kita tampilkan juga ya, tidak wajib untuk ditampilkan. Tapi kalau misalnya memang sangat penting untuk ditampilkan karena berkaitan dengan judul kita, maka ditampilkan. Misalnya contoh terkait dengan data statistik, misalnya data statistik yang berhubungan dengan, saya ngambil contoh gini, data statistik terkait dengan perubahan harga saham, ya, perubahan harga saham. Itu kan ada di websitenya Bursa Efek itu ya. Kita ambil juga boleh, itu kita tampilkan karena kita berbicara terkait dengan ya statistik perubahan harga saham. Ya grafiknya kita tampilkan di situ. Ya. Karena di latar belakang kita harus membicarakan yang terkait dengan fakta gitu kan ya, data yang ada. Jadi tidak hanya asal ngomong kan gitu. Ya.
Makanya tadi yang berkaitan dengan di poin di bagian kedua itu kan ada relevansi masalah. Ya, di bagian kedua itu yang harus dijelaskan. Kalau misalnya memang mau ditampilkan grafik, grafik ya ditampilkan. Tapi dan yang paling penting jangan lupa dituliskan sumbernya, sumber grafik dari mana. Jangan hanya dan juga ya jangan hanya tampil grafiknya aja tapi tidak dijelaskan gitu kan ya. Nanti juga akan sama hanya melebar dari apa yang kalian tulis. Jadi secara teori dan secara kajian ya untuk tampil grafik ataupun gambar kalau memang perlu harus ditampilkan karena berkaitan dengan data ditampilkan. Jadi bukan grafik yang mau kita persiapkan yang kita teliti, bukan. Ya, bukan. Tapi dari data yang kita peroleh yang sesuai dengan masalah yang kita teliti. Misalnya mungkin dari saya sarankan jangan dari jurnal ya. Grafik-grafik itu saya sarankan jangan dari jurnal. Ya. Yang lebih ada banyak itu grafik itu yang terkait dengan statistik ya, statistik. Ya, terkait dengan perubahan-perubahan. Itu ditampilkan nggak, Pak? Itu ya, Mbak? Iya, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada kesempatan kedua kalinya, teman-teman. Ya. Karena kesempatan berikutnya saya tidak akan membicarakan lagi terkait dengan latar belakang. Jika masih ada yang bingung dengan latar belakang, atau mungkin ada pertanyaan yang belum saya jawab, silahkan disampaikan aja. Mungkin ada yang belum saya jawab. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin kita akhiri dulu untuk hari ini ya. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ya. Oke, baik ya. Baik. Pertama yang perlu sebelum saya mengakhiri untuk pertemuan kita atau diskusi kita hari ini adalah ya, pertama adalah terkait dengan latar belakang itu penting kalian pelajari dari sekarang, mulailah untuk melatih untuk menulis ya. Tulislah mulai apapun yang kalian bisa. Karena dengan begitu kalian bisa terbiasa ya, dan terus belajar ya, belajar dari jurnal ya. Kalau saran saya kalau mau menulis latar belakang itu jangan dari jurnal, karena dari jurnal itu tidak bukan berarti bukan saya mengatakan tidak benar ya, tapi jurnal itu mengambil poin-poin penting. Ya, jadi tidak semua. Saya sarankan kalau misalnya mau melatih untuk mempelajari penulisan latar belakang, cari skripsi yang memang utuh gitu kan ya. Cari jurnal yang memang utuh. Jadi bukan yang ringkasan-ringkasan aja ya. Kalau jurnal kan itu sebuah ringkasan, hanya poin-poin penting aja yang perlu ditampilkan. Kalau misalnya mau belajar, coba kunjungi perpustakaan ya, perpustakaan di kampus ya, perpustakaan lain ya. Di sana kalian menemukan skripsi, kalian bisa pelajari latar belakang itu secara utuh, biar benar-benar kalian pahami yang berkaitan dengan 3 bagian yang sudah saya sampaikan. Ya. Untuk terkait dengan masalah penomoran ya, bagaimana kita menulis penomoran ya, bagaimana kita membuat daftar isi secara otomatis, bagaimana kita membuat daftar gambar secara otomatis, bagaimana membuat daftar tabel, habis itu membuat daftar pustaka ya. Nanti di kesempatan berikutnya ditunggu aja di kesempatan berikutnya akan saya jadwalkan untuk terkait dengan harus menggunakan workshop dan membutuhkan waktu kurang lebih 1-3 jam ya, kurang lebih 3 jam ya untuk workshop terkait dengan bagaimana ya teknis ya secara praktikum terkait dengan bagaimana kita cara menggabungkan file satu dengan file yang lain, bagaimana kita membuat daftar isi secara otomatis,
bagaimana kita membuat yang berkaitan daftar gambar, daftar pustaka, daftar lampiran, dan lain-lainnya, agar kita tidak capek-capek untuk menulis secara manual. Ya, ditunggu aja kesempatan berikutnya akan saya share kepada teman-teman terkait dengan itu. Ya, oke teman-teman, hari ini sebetulnya karena judulnya saya adalah bincang santai, tapi kelihatannya teman-teman sangat serius. Ya, tapi puji Tuhan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya share kepada teman-teman yang berkait dengan latar belakang, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dengan harapannya adalah teman-teman bisa menjalankan. Ya, saya terima kasih banyak teman-teman bisa hadir ya, atau bisa gabung ya dengan bincang santai bersama saya malam ini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan lagi untuk membahas atau berdiskusi hal-hal lain yang berkaitan dengan proposal skripsi. Begitu teman-teman, saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Ditunggu kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Eka, terima kasih Mbak siapa lagi, Mbak Nurasana, Mbak Yolanda, Mas Salman, Mbak Uyun, Mbak Ainur, Mbak Fitri Wardenia, Mbak Prasepti, Mbak Sari Nur Indrawati, Mbak Muhammad siapa ini? Muhammad Kito atau siapa ini ya? Karena nggak kelihatan ya. Terima kasih sudah bergabung di Bincang Santai bersama saya hari ini. Dan saya tunggu untuk kesempatan-kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa bergabung kembali ya. Oke teman-teman, monggo saya pamit dulu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama.